yang 4 jadi 2. Itu kan pendek. Nah, dalam konteks ilmu ma'ani, yaitu bagian dari ilmu bahasa, pendek juga artinya. Bahkan lebih spesifik lagi, pendek dimaksud artinya singkat. Jadi sebuah struktur kalimat yang mengandung makna singkat, padat. Itu uraiannya panjang, maknanya banyak. Itu kurang lebih gambaran qasar. Ya. Oke. Nah, ini pertemuan 18. Balaghahnya Qur'ani. Karena cakupan bab qasar. Tuh. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Tuh. Yang lain kelihatan insya Allah. Pertama konsep. Tadi maksudnya konsep pengertian harfiah. Dan juga nanti ada definisi yang secara terminologis. Kedua, cara. Artinya, bagaimana caranya supaya kita mampu menyingkat makna. Gitu. Terus, adat. Nah, ini hubungannya dengan cara. Ya harus pakai adat. Alat. Namanya alat qasar. Sudahkah struktur kalimat yang kita maksudkan padat menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan itu memenuhi rukunnya? Nah, itu rukun qasar. Ya, ada maksud, ada maksud alaih. Baru kemudian setelah paham betul tentang seluk-beluk terkait qasar, mulai dari pengertian sampai cara membuat dan menganalisisnya, masuk kita ke macam-macam. Oh, qasar ternyata ada macam-macamnya. Bahkan dari dua sudut pandang, dari rukunnya atau dua tepinya dan dari aspek makna. Baru kemudian yang terakhir tentang makna yang terkandung di balik struktur kalimat qasar. Nah, ini puncaknya. Oke, berikutnya. Nih coba kita berusaha menelusuri kata qasar. Mudah-mudahan ini membantu. Qasura, yaksuru, qasran atau qasrun. Tuh, ketemu kata qasar. Qasir, maksur, uksur, la taksur, maksor, miksor. Apa artinya pendek? Apa artinya singkat? Di dalam Al-Quran ada kata qasar dalam konteks fikih. Ya. Fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Taksuru. Maka tidak mengapa kalau dalam perjalanan engkau mengqasar, yaitu memendekkan. 4 jadi 2. Kan jadi singkat. Itu dia pengertian qasar. Secara harfiah, secara umum. Tapi dalam konteks ilmu balaghah, dimaksud singkat adalah kalimatnya jadi singkat. Maknanya banyak. Slide berikutnya. Ini secara terminologis. Al-qasru, qasar adalah taksis, mengkhususkan, amrin, suatu perkara, sesuatu, apa saja, bi amrin akhar, pada sesuatu yang lain, dengan cara-cara tertentu. Nah, kata mengkhususkan itu yang kemudian mengandung makna bahwa sebuah kalimat menjadi singkat padat. Itu mengkhususkan.
Nanti bisa dipahami lewat penjelasan melalui contoh. Slide berikutnya, Pak. Nih, lihat nih. Contoh yang membantu memahami definisi. La Raisa fi Indonesia illa Soekarno. Tidak ada presiden di Indonesia kecuali Soekarno. Nggak apa-apa. Kita coba terjemahan yang salah. Terjemahan yang betul, presiden di Indonesia cuma. Ada kata cuma. Ada kata hanya. Oke? Itu sudah mulai itu. Terasa makna singkat. Karena ada hanya. Makna singkat berikutnya melahirkan makna yang lainnya bukan presiden. Si A bukan. Si B bukan. Si C bukan. Si D bukan. Apalagi si E umpamanya. Bukan banget. Nah, itu kan banyak tuh kalau disebutin. Panjang. Itu nggak usah disebut. Tetapi menjadi tersirat. Ada di dalam struktur kalimat yang namanya qosor. Terwakili pada kata la raisa. La-nya nafilil jinsi. Maka kalau diartikan pesantren itu tidak ada satu pun presiden di Indonesia. Maka si A, si B, si C, si D kalau ada 10, 10-nya nggak ada. Gitu maksudnya. Dan itu nggak disebutin. Tetapi menjadi terlintas dalam pikiran setelah membaca La Raisa. Panjang tuh kalau disebutin. Nggak usah disebut, tapi tertulis di dalam pikiran. Tak ada satu orang presiden pun di Indonesia kecuali Soekarno. Jadi singkat. Kembali ke definisi. Definisi adalah takhsisu amrin, mengkhususkan suatu perkara. Maka dalam contoh ini, rois dalam kalimat ini, rois itu satu perkara. Definisinya bilang, dikhususkan pada perkara lain. Perkara lain dalam contoh ini Soekarno. Jadi kata rois dikhususkan hanya pada kata Soekarno. Itu dia yang dimaksud takhsisu amrin bi amrin akhor. Bitorikin maksus dengan cara khusus. Dalam contoh ini caranya adalah la yang disebut nafi. Sama illa yang disebut istisna. Nah, jadi contoh yang sedang kita tampilkan ini dalam rangka memahami secara akurat tentang definisi, yaitu takhsisu amrin bi amrin akhor. Ala antorikin maksus dengan cara yang khusus. Bitorikin maksus itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Rois satu perkara, terus dikhususkan pada perkara lain yaitu Soekarno. Jadi kalau ketemu nafi sama istisna, kesimpulan pasti qosor. Kalau qosor maknanya singkat. Proses pemaknaannya kayak tadi. Kita lihat contoh nomor 2. La najiha fil imtihan illa mujid. Tidak ada yang lulus dalam ujian kecuali sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Maka diartikan yang lulus dalam ujian, kan ada stressing singkat pada kata hanya. Hanya itu lahir karena struktur. Itu. Kembali ke pokok. La najiha fil imtihan.
tidak ada satu pun tuh yang lulus. Si A enggak lulus. Kecuali, nah jadi singkat kelulusan. Hanya pada yang sungguh-sungguh. Tuh, itu makna singkatnya. Nanti kita sampai kepada la ilaha illallah. Ini contoh 3. Ma Muhammadun illa Rasul. Wah, ini kita udah belajar qasar. Ini struktur atau uslub qasar namanya. Kalau diartikan dalam terjemahannya itu Muhammad hanya dia bukan seorang yang jenius. Dia bukan ini, bukan itu, bukan ahli politik. Tahu itu? Bukan. Kalau disebutin itu panjang. Tapi nggak usah disebutin, namun sudah tersirat lewat struktur. Itu yang kemudian mengarahkan makna menjadi singkat. Muhammad hanya. Udah sampai di hanya, semakin jelas singkatnya, hanya apa? Hanya Rasul. Maka berikutnya melahirkan makna bukan politikus. Bukan presiden, bukan pemimpin negara, bukan, semuanya bukan. Akhirnya fenomena yang ada, orang menjadi merasa bangga karena menulis buku Muhammad seorang jenius. Dalam konteks ini, itu pengkerdilan terhadap Nabi Muhammad. Banyak kan orang buku. Judulnya Muhammad sebagai politikus ulung. Itu pengkerdilan terhadap Muhammad. Tuh, kalau belajar qasar menjadi istighfar. Apa sebab? Kalau Rasul itu udah pasti dia pemimpin. Udah pasti pandai, udah pasti jenius, udah pasti. Karena emang ilmunya walaupun nggak sekolah emang dikasih oleh Allah. Kemudian salah kaprah. Ya, itulah bahasa saya, salah kaprah. Jadi pengkerdilan. Kalau dia dikatakan sebagai ahli politikus, tahu banyak. Mana makna mengkerdilkannya? Berarti belum tentu Rasul. Tugas utama dia bukan politik. Dia menyampaikan. Oke? Itu yang menyampaikan ajaran. Kalau kemudian menyangkut politik, included. Sudah termasuk. Pokoknya ahli dagang. Kan pengkerdilan. Maka dalam struktur kalimat qasar itu menafikan, menegasikan, meniadakan semua itu. Bukan ahli politik, bukan ahli dagang, bukan orang jenius, bukan, semuanya bukan. Lalu diringkas, dia hanya seorang Rasul. Kalau kita coba terapkan definisi tadi, maka pada contoh 3, Muhammad itu amrun, satu perkara. Terus diringkas pada perkara lain, yaitu Rasul. Itu maksud definisi taksisu amrin bi amrin akhor bitorikin maksus. Selesai. Berikutnya Pak Jamal. Nah, ini yang paling penting. Dari sekian yang penting. La ilaha illallah. Ada la, namanya nafi. Ada illa, namanya istisna. Kalau ada nafi sama istisna, itu dipastikan qasar. Maka artinya harus pakai hanya. Tuhan hanya Allah. Itu terjemahan yang benar. Kalau selama ini di mana buku, di mana orang, lisan, selalu diterjemah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Enggak salah.
Cuma strukturnya masih struktur Arab. Padahal dalam teori terjemah, kalau la ilaha illallah bahasa Arab mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kaki kita dua-duanya pindah ke Indonesia. Karena dua-duanya harus pindah ke Indonesia, maka lahir Tuhan hanya Allah terjemahannya. Kalau artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, gambarannya ibaratnya kaki kanan di Arab, kaki kiri di Tenabang. Itu bahasanya Indonesia, tapi strukturnya Arab. Sanggup begitu. Nah, oke, kita kembali. La ilaha. Tidak ada satu Tuhan pun. Maka konsekuensi maknanya berhala tidak ada. Berhala tidak ada. Apalagi kajian teologi lebih dalam, mereka menyembah berhala, berhala dianggap Tuhan. Itu yang ada batu. Tuhannya mah nggak ada. Mereka menyembah keris sebagai Tuhan. Kerisnya mah ada, yang ada keris, Tuhannya mah nggak ada. Oke, kembali ke sini. Tidak ada satupun Tuhan, maka berhala tidak ada. Tuhan-Tuhan apa saja, sungai, bintang, bulan, matahari, pepohonan, ruh, yang dianggap Tuhan oleh orang yang hidup ini, itu tidak ada dicoret. Terus yang ada Tuhan itu pada Allah. Itu namanya mengkhususkan satu perkara pada perkara lain. Satu perkara di sini yaitu Tuhan. Perkara lain yaitu Allah. Nah, itu konsekuensi makna dari sebuah kalimat qasar di mana saja, kapan saja. Apabila ketemu struktur kalimat qasar kayak begini, maka makna yang dikandung tuh kayak begitu, hanya. Nanti lebih jauh lagi kita kembali membahas la ilaha illallah. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Nah, baru kita masuk cara qasar. Dimaksud poin cara qasar pertama, kalau kita mau bikin qasar caranya begini. Yang kedua, kalau kita mau mengidentifikasi qasar, ada qasar apa enggak ya di ayat ini, di surat ini. Ini dia cara. Cara qasar ada 4. Pertama, ada nafi sama istisna. Kayak yang udah dicontohin. Jadi kalau ketemu nafi sama istisna, udah langsung itu. Udah qasar. Syaratnya nafi istisna. Dimaksud nafi apa saja, bisa la, bisa ma, bisa in, bisa laisa. Bahkan nanti bisa hal. Kemarin belajar hal, ada hal lil nafi. Itu masuk kata-kata. Kan ada penumpukan kajian, pelajaran ketika nafinya pakai hal. Dulu ketika belajar istifham, ada istifham keluar dari makna sebenarnya menjadi makna lain, diantaranya lin nafi. Ada hal, ketemu ilah, halnya jadi nafi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tuh, hal ada ilah. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Udah belajar qasar, bagaimana menerjemahkan kandungan makna di balik struktur qasar. Maka hal jazaul ihsan ilal ihsan artinya balasan kebaikan hanya kebaikan. Kembali ke pokok persoalan, ada nafi, ada istisna. Nanti banyak contoh. Yang kedua innama. Ada innama pasti. Innamal a'malu binniyat. Udah gampang.
Maka artinya kayak tadi, hanya. Pekerjaan, amal yang dilihat hanya niat. Tuh, singkat itu. Nggak dilihat nominalnya kalau dia sumbangan. 1 juta, 5 juta, 1 M. Allah nggak lihat itu. Berapa sak semen yang nggak dilihat. Tapi yang dilihat niatnya. Kan singkat itu. Jadi. Ada innama. Apalagi nanti ada contoh innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan singkat. Dihubungkan lagi dengan bahwa ma Muhammadun illa Rasul. Terus ada yang merasa bangga karena bisa mengungkap pribadi Muhammad sebagai seorang politikus ulung, sebagai ini, sebagai itu. Itu kan menjadi terbantahkan dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang ono mah kecil. Paling gede akhlak. Kenapa paling gede akhlak? Akhlak adalah sikap. Sikap dari sekian sikap yang paling pertama dan utama adalah sikap kepada Allah. Bagaimana itu? Menjadikan Allah, memposisikan Allah sebagai Tuhan. Itu adalah akhlak. Akhlak pertama. Kalau sudah mampu merubah masyarakat, objek dakwah, memposisikan Allah sebagai Tuhan, sebagai akhlak tertinggi, maka akhlak-akhlak terhadap yang lain dipastikan baik. Dipastikan baik. Akhlak kepada manusia dalam konteks politik pasti baik. Dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, dan pasti baik. Oleh karena itu, reformasi yang Qur'ani sasaran tembaknya adalah akhlak. Akhlak ada pada manusia dengan bahasa sekarang ya. Sasaran reformasi Qur'ani yang paling tepat adalah SDM. Itu dia reformasi yang dilakukan oleh Nabi. Lalu dikatakan innama bu'istu liutammima akhlak. Akhlak kan SDM. Adanya pada sikap. Sikap amat ditentukan oleh akal. Kalau akal isinya merah, maka sikapnya merah. Tuh lihat. Dia mau bentuknya banteng kayak apa kayak. Ya atau tidak? Ya. Maka reformasi sasaran tembak itu akal. Sehingga Al-Quran berkata, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah sikap seseorang, kaum, bangsa, golongan, sampai dia merubah apa yang ada di dalam diri pribadi, diri kaum, diri bangsa itu sendiri. Nah, itu maksudnya apa, akal, pikiran. Sebab pikiran sebagai motor tindakan. Pikirannya merah, tindakan merah. Pikiran biru, tindakan biru. Tuh lihat, kalau lagi kampanye. Nggak mungkin partainya merah, dia pakai kaos kuning. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, sasaran tembak Nabi sebagai reformer, yaitu SDM. SDM intinya di akal pikiran. Pikiran bangsa Arab, di akal bangsa Arab pada waktu itu Tuhan adalah patung berhala. Diganti oleh Nabi dengan la ilaha illallah. Dalam tempo kurang lebih 23 tahun, mampu membangun generasi yang dipuji oleh Al-Quran. Kayak begitu makna qasar. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau ketemu innama, Al-Quran, hadis, apa saja, udah jangan ragu, pasti kosong. Kayak model ketemu dengan nafi dan istisna. Ciri itu. Ya, ciri yang ketiga nih, harus didengarkan baik-baik. Takdim mahakkuhu takfir.
mendahulukan. Mendahulukan apa? Kalimat yang seharusnya di belakang. Struktur kalimat dalam bahasa Arab ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau fi'liyah, fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. Tuh maf'ul belakangan. Dikedepanin. Itu namanya mendahulukan yang seharusnya di belakang. Maka ini bagian dari struktur qasar, ada qasar. Sehingga kalau ketemu kayak begitu artinya ada hanya. Iyyaka na'budu. Iyyaka maf'ul. Seharusnya di belakang. Na'budu iyyaka. Kami menyembah kepada engkau. Dikedepanin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lihat terjemahannya. Hanya kepada engkau. Tuh. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Kepada ono, kepada itu, kepada ini, itu semuanya enggak. Gitu maknanya. Kan jadi ringkas. Hanya kepada engkau. Gitu. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Dan minta tolong sama dukun. Dan minta tolong sama orang pinter. Yang SD aja nggak tamat umpamanya. Itu takdim mahakuhu takhir. Lalu cara yang keempat, atof. Atof dimaksud bukan pakai waw, fa, summa, bukan. Dalam konteks balaghah, qasar, atof dimaksud pertama pakai la. Yang kedua pakai lakin. Yang ketiga pakai bal. Udah atof kayak begini, mesti dijelaskan lewat contoh setelah ini. Slide berikutnya Pak Jamal. Wah, kelihatan apa enggak? Iya, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Contoh nomor 1 menunjukkan qasar pakai adat istisna. Nafi sama istisna. Ma Muhammadun illa Rasul. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, bagus saja. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang sementara, tipuan. Maka kalau udah belajar qasar artinya kehidupan dunia cuma kenikmatan sementara. Ghurur, tipuan pada mulanya. Kita menganggap itu kekal, abadi, terus dicari. Padahal berakhir. Tertipu kita. Itu. Mari kita lihat kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Udah kebayang? Bolehlah disingkat. Harta, tahta, wanita. Itu kehidupan dunia. Mau enak main-main, harta. Kehidupan dunia. Pertanyaan, nikmat apa enggak? Nikmat. Nikmat. Abadi apa sementara? Tuh, karena ada ilah, cuma sementara. Dan faktanya memang kayak begitu. Kehidupan dunia itu semuanya hanya kenikmatan. Berarti nikmat. Kenikmatan itu hanya sementara. Dengar ini semua. Hah? Pak Jamal, nganten baru nikmat apa enggak? Hah? Selamanya apa sementara? Pak Edi masih nganten baru. Sementara. Baru 50 tahun. Ada yang baru 60 tahun. Kan baru semua itu. Baru semua. Nanti ada contoh lain.
Oke. Jadi itu kalau dijelaskan panjang sekali. Nomor 3, la haula wala quwata illa billah. Kalau terjemahan biasa populer, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Kalau udah belajar qasar, daya upaya hanya atau kekuatan hanya dengan Allah. Kita lagi ngopi, angkat gelas. Oh iya, mampu. Pertanyaan, siapa yang ngasih mampu? Allah. Tuh, hakikatnya Allah. Ada banyak orang yang ngopi, dia nggak kuat ngangkat gelas kopi, apalagi ngangkat yang lain. Paham itu? Kenapa? Karena saat itu nggak diberi kemampuan. Apa syariatnya lagi kurang sehat? Lari mampu. Ada banyak orang yang udah nggak kuat lari. Jangankan lari, jalan aja enggak. Jangankan jalan, bangun dari duduk, berdiri enggak. Jadi hanya dengan Allah. Binya sababiyah. Hanya dengan sebab Allah. Oleh karena itulah, tidak ada sepotong detik, sejengkal tanah, kecuali sengaja Allah ciptakan buat kita beribadah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur. Oh, syukur ya Allah. Terima kasih. Gitu. Sebab dengan sebab engkau, maka kami menjadi bisa menikmati. Gitu. Nah, ini la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Udah tadi dibahas sedikit. Nanti kalau ada yang mau mendalami, tanya lagi boleh. Laisal ghina illal adab. Itu pakai laisa. Ghina kekayaan. Kekayaan itu hanya budi pekerti. Ini itu segala itu bukan. Itu mah nggak dibawa. Tapi budi pekerti dibawa. Akhlak namanya. Dari sekian akhlak, yaitu yang paling tinggi akhlak kepada Allah. Karena berakhlak kepada Allah, perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Itu yang kemudian jadi amalan. Amalan itu yang dibawa. Gak ada yang lain. Maka bahasa Arabnya laisal ghina illal adab. Kekayaan itu cuma adab. Yang lain bukan. Jangan taruh di hati. Gitu kurang lebih. Ah, ini mewakili contoh. Bukan, kita belum sampai kepada makna sebenarnya. Ada nafi sama istisna. Itu dipastikan qasar. Yang kedua, innama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tuh, ada innama, qasar. Innamal a'malu binniyat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama ulama, sama Allah cuma ulama. Kalau ada ulama berani sama Allah. Beraninya bagaimana? Allah bilang inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisinya cuma Islam. Dia kata semua agama benar. Ah? Semua agama itu kan itu namanya nggak takut. Kalau nggak takut berani melawan. Oh, udah kayak begitu dunia itu. Iya. Tuhan itu esa. Dia kata esanya berkebudayaan. Akhirnya nanti menjurus ke sana. Budaya dia ya esa, budaya dia ya esa, menurut dia semua gitu. Nomor 4, nama itu litamim. Nah, ini dia yang tadi. Aku dibangkitkan hanya menyempurnakan akhlak. Tuh, hanya menyempurnakan akhlak. Nah, ini nomor 5 nih. Yang banyak nggak dipahami oleh masyarakat. Belajar qasar harus paham. Innamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Seluruh kehidupan dunia, maksudnya aktivitas kehidupan dunia. Apa kata Allah? Main-main itu. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita haji, kita umroh. Itu kan kehidupan dunia, emang diamalin di dunia. Kata ayat ini,
Main-main. Wah, udah kaget deh semua. Main-main. Boleh saya beri ilustrasi? Pokoknya zikir luar biasa itu. Ditayangin di Indosiar kah? Di TV One kah? Pada nangis. Nangis zikir. Tuh kata ayat ini main-main itu. Main-main. Nih main kosong. Innamal hayatud dunya laib. Kalau yang zikir aja dianggap main-main dan harus kita maknai, rasakan di darah daging kita sebagai main-main, apalagi yang lain. Apalagi main gaplek, apalagi main catur. Apa buktinya? Itu main-main. Nah, baru nih merasa. Zikir di Indosiar setengah jam. Habis itu dangdutan 2 jam. Apa itu artinya? Main-main apa bukan? Itu maksudnya. Maka statement Allah innamal hayatud dunya la'ib bagus apa enggak? Bukan menghina. Terus betapapun memang sudah mencapai klimak baik ibadah kita, justru lebih bagus menganggap itu belum baik, itu masih main-main ketimbang sudah merasa puas. Tuh kedalaman yang ditangkap dari struktur kalimat kosong. Boleh saya beri ilustrasi pengalaman ini. Dulu lagi tinggal baru-baru di komplek ini. Wah, nasionalisme bangsa secara umum, termasuk warga komplek itu masih tinggi. Agustusan ada acara renungan tuh di lapangan umum itu. Lapangan umum. Nggak ada lagi yang disuruh doa kecuali saya. Emang begitulah, masih belum ada orang lain. Saya belum pernah mau. Saya harus cari alasan. Apa sebab? Habis doa minimal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Habis itu pada begadang, dangdutan. Itu dia letaknya laib. Wallahu. Coba bayangkan, apa kata Allah itu? Orang apa-apa, kan tadi minta sama aku di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Dangdutan. Subuh kelewat, jangan subuh, isya aja juga kelewat. Main-main loh. Bukan cuma sekedar main-main kayak main sepak bola. Nah, itu kan ditangkap dari struktur innamal hayatud dunya laib. Jadi waktu itu memang real. Zaman itu ya tahun 89 saya di komplek ini. Dangdutan, band walaupun abal-abal tuh di kolong panggung banyak peti. Udah nyekek botol. Nah, sekarang udah enggak. Orang nasionalismenya udah pudar, enggak ada acara-acara gitu. Di sekolah, di kantor ada apel Agustus enggak sekarang? Itu innamal hayatud dunya laib. Baru kemudian mudah-mudahan ini menjadi cerminan kuat bagi ibadah kita. Kita sholat. Banyak kita umroh, kita haji. Hah? Ya, seperti sholat, tapi nahi mungkar masih berjalan. Itu kan padahal dalam sholat katanya menjauhkan. Apalagi ya kalau dibawa ke situ. Tuh sholatnya main-main. Gitu kurang lebih. Kita tidak belajar itunya, belajar posornya. Innamal hayat. Kehidupan dunia itu main-main. Ya, bukan cuma itu sebenarnya ditangkap kesimpulan hubungannya dengan hadis bahwa umat Islam sedunia ini itu satu tubuh. Harus seragam, sama. Ya dah. Bukan individu. Ini kan bisa ditangkap dari innamal hayatud dunya laib wallahu. Jadi ketika masih ada bagian di belahan dunia ini umat Islam yang kayak begitu,
itu memang semuanya terkena, masih main-main. Beda di zaman Nabi kan semua. Orang zina aja datang ke Nabi, aku berzina. Tuh, kalau kondisi iman udah kayak begitu memang nggak menjadi nggak perlu ada lembaga-lembaga. Karena la ilaha illallah bukan cuma sekedar sistem, tapi pada saat yang sama dia sudah menjadi lembaga. Lembaga itu kemudian menjelma dalam pribadi-pribadi mukmin. Ya, akhirnya sampai pada kesimpulan yang harus ditangkap. Syariat itu sebenarnya sikap antisipasi. Bukan untuk dilaksanakan. Antisipasi. Umpamanya begini. Orang mencuri. Mau dihukum. Hukumannya udah ada. Bukan berarti disuruh mencuri kemudian agar bisa diterapkan hukum. Bukan. Coba bayangkan andai kata belum ada hukumnya dalam Islam. Mereka mikir apa enggak? Bikin sesuai dengan keinginan. Bukan pribadi, bukan suku, tapi bangsa. Hubungannya lain-lain jadinya. Ya atau tidak? Kata Allah, tuh aku udah kasih. Andai kata terjadi juga, kalian nggak usah cari. Kayak gitu sebenarnya. Kan sekarang udah jungkir balik. Mensikapi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Usaha yang dilaksanakan karena satu dan lain hal, bagaimana menerapkan hukum. Padahal tujuannya bukan bagaimana menerapkan hukum. Bagaimana agar tidak melanggar hukum. Ya Allah a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal, slide berikutnya. Nah, ini qasar yang pakai takdim. Yang tadi. Takdim mahaqquhu ta'khir kelewat. Ini dulu. Takdim mahaqquhu ta'khir. Mendahulukan yang seharusnya di belakang. Contoh sebelah kanan, istaraitul qalam. Ini mah belum ada qasar. Saya beli pulpen. Ada teman dari warung di jalanan ketemu. Beli apaan? Dia jawabnya istaraitul qalam. Saya beli pulpen. Nggak ada qasar. Istara itu fi'il fa'il. Qalamnya maf'ul. Standar. Maka kalau nggak ada qasar, maknanya sebenarnya sih yang dibeli bukan cuma pulpen. Bisa jadi dia beli yang lain. Tuh gitu. Konsekuensi. Tapi kemudian di sebelah kirinya maf'ulnya dikedepanin. Al-qalama. Istara itu. Tuh beda. Yang ini qasar. Karena qasar, maka maknanya hanya pulpen. Karena hanya pulpen, jadi maknanya yang lain dia nggak beli. Emang benar pulpen. Itu nilai, makna yang dikandung oleh qasar. Sehingga ketika Allah ada dalam firman-firmannya pakai uslub qasar, harus mampu menangkap. Model iyyaka na'budu. Model mal hayatud dunya. Model innamal hayatud dunya. Model innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu kalau dibayang nggak sedalam yang gambarkan dalam kaidah balaghah, ya kulit-kulitnya aja baru. Jadi hanya pulpen yang saya beli. Hanya engkau yang aku sembah. Menjadi bohong, menyembah kita main-main, kita percaya juga, turut juga, taat juga kepada selain Allah. Kan itu namanya la'ibun walahu. Coba. Itu. Nah ini nomor 2 sekarang. Na'budu iyyaka, nggak ada qasar. Kami menyembah kepada engkau.
Maka kandungan maknanya bisa jadi kepada yang lain. Terkait dengan menyembah abadah itu artinya taat. Taat bahasa lainnya aliha. Makanya la ilaha itu para ulama suka menjelaskan tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Karena bermakna abadah. Aliha. Tidak ada Tuhan yang pantas ditaat, diturut. Karena aliha bermaknanya ato'a. Tuh gitu. Harus dipaham. Nah, kemudian Allah sudah mengingatkan bukan kepada kita, kepada Nabi Muhammad. Bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada kita. Taat kepada sesuatu, itu namanya menuhankan sesuatu. Sehingga Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahu nggak kamu? Ada orang yang taat kepada nafsunya. Maka saat taat kepada nafsu, itu namanya mempertuhankan nafsu. Tuh, musyrik khofi. Nih, nafsu pengennya ngopi aja. Nah, musyrik. Gimana? Nafsu pengennya makan durian aja. Musyrik. Karena belum jadi-jadi. Kalau udah jadi mah enggak. Paham maksudnya itu? Iya karena abudu harus taat. Nah, jangan sampai dipahami kayak begitu. Wah, susah dong. Kita bagaimana menghilangkan nafsu? Lakukan. Sesuai dengan ukuran dalam syariat agama. Bukan saja persoalan itu halal, itu ukuran. Yang haram bukan. Dan yang halal pun diukur lagi. Nggak boleh berlebihan. Oh, berlebihan jadi haram. Berlebihan kan ngikutin nafsu. Ya dah? Nafsu. Punya istri 2, ngikutin nafsu apa enggak? Pak Jamal nih nafsunya masih gede. Nah, ya, oke. Jadi demikian. Apa namanya? Terkait dengan ya'budun. Nomor 3, nasta'in iyyaka. Enggak ada. Terus iyyaka nasta'in. Nah, itu yang disebut takdim mahakuhu takhir. Nah, contoh pertama, kedua, ketiga itu terwakili jumlah fi'liyah. Maf'ul di belakang, taruh di depan, pasti kosong. Jumlah ismiyah gimana? Tuh nomor 4. Al-maradu fi qulubihim. Penyakit itu di hati mereka, nggak ada kosor. Bisa jadi di mata, di telinga, di hidung juga ada. Nah, tapi dalam konteks ayat munafik, fi qulubihim marad. Kan Allah nggak bisa dianggap nggak punya maksud. Strukturnya dipakai fi qulubihim marad. Bukan al-maradu fi qulubihim, nggak mungkin. Kita harus pahami agar kita bisa menangkap pesan Allah. Maka diartikan penyakit itu hanya ada di hati. Kenapa? Munafik, nifak, dan yang sejenisnya kan adanya di hati. Emang faktanya mata sehat, nggak sakit. Telinga sehat. Nabi baca ayat, dengar itu. Kalau lagi ada pengajian di masjid, ada pengajian. Wah, majelis ulama sebagai simbol. Majelis ulama aja udah mau dibubar. Jadi bukan cuma nggak dengar, luar biasa nih. Simbol-simbol kebenaran, keislaman harus dihapus. Nggak suka. Islam kan luar biasa. Udah mendekati hari. Maka diartikan penyakit itu hanya ada di hati, itu yaitu nifak. Oke, terus contoh kedua ini banyak banget. Yang kemana ini? Kelima ya, mewakili takdim mahakut takhir jumlah ismnya.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada. Lillah khobar. Ini standar, proporsional. Mubtada di depan, khobar di belakang. Dibalik. Lillahil hamd. Tuh, beda artinya. Segala puji hanya, tuh ada hanyanya. Hanya milik Allah. Paham itu? Kita lagi doa juga. Lakal hamdu walakas syukru. Benar itu. Pujian hanya milikmu. Syukur hanya pantas ditujukan kepadamu. Kepemilikan atau kerajaan hanya kepunyaanmu. Itu doa. Rasa tunduk. Ketika maknanya sudah dipelajari dalam bab qasar kayak begitu, maka ketika baca doa, ya harus dipahami sesuai dengan yang dipaham lewat struktur qasar. Nah, contoh takdim ma'hud ta'khir yang paling mudah, gampang, bisa dipahami sambil tiduran, dan kedalaman maknanya juga luar biasa. Apa itu? Assalamualaikum. Assalam mubtada. Alaikum khobar. Tapi lihat jawabnya. Waalaikumsalam. Tuh dibalik. Apa maknanya? Kata jawabannya waalaikumsalam sampai saja itu sudah lebih bagus ketimbang assalamualaikum. Lagi sih kalau ditambahin warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak belajar qasar, nggak tahu mana kalimat. Karena belum pakai warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak? Ya nggak apa-apa. Tetapi andai kata saja jawabannya cuma waalaikumsalam, itu udah jauh lebih bagus. Kenapa? Karena singkat. Bagus. Dan dari sekian keindahan balaghah yang pra-Islam, zaman jahiliyah, semuanya sepakat. Bahasa yang paling bagus adalah yang singkat. Singkat itu qasar. Al-Quran 114 surat, yang sekian juz, itu kategorinya singkat. Karena dia nggak mungkin nggak singkat. Sehingga berlaku dan nggak perlu direvisi di zaman segala zaman. Ini kurang, mesti ditambah. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan contoh konkret ayat singkat, satu ayat, itu maknanya luar biasa. Coba ayat muharramat minan nisa, wanita yang haram dinikahi. Itu cuma satu ayat. Hurrimat alaika, hurrimat. Nah, apa itu? Pak Jamal, lupa. Iya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Dan seterusnya. Itu satu ayat semuanya. Kalau diuraikan panjang. Ummahatukum, umpamanya, ibu. Maksudnya, ibu kandung. Ibu mertua. Ibunya ibu ke atas. Ibunya terus menantu. Masuk kan panjang banget. Akhwatukum, saudara kamu. Saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapak, saudara istri. Ya enggak? Ya enggak itu? Baru ditambahin satu lagi. Di luar satu ayat itu. Wal muhsonatu minan nisa. Itu ayat berikutnya. Tambah dikit. Yaitu perempuan-perempuan yang udah suami. Nah, itu haram dinikahi. Nah, sekarang dilabrak aja. Yang penting cinta sama cinta, mau sama mau. Oke. Jadi itu, kalau mau belajar qasar mudah diingat. Yang alat takdim ma'hud ta'khir itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu udah lebih bagus dibalik. Jadi punya nilai qasar. Ya, berikutnya Pak Jamal.
atof. Atofnya enggak semuanya. Waufa, bukan itu. Tapi atofnya pakai la. Sama bal sama lakin. Lihat nomor 1. Sebelum atof deh. Al-ardu mutaharrikah. Bumi bergerak. Belum ada kosor. Belum ada kosor. Tapi setelah diatof pakai la. Al-ardu mutaharrikah. La sabitah. Tuh. Jadi mengartikannya, bumi itu hanya bergerak. Ada hanya. Jangan pula diartikan bumi itu bergerak, tidak diam. Itu nggak punya nilai kosor. Nggak punya kedalaman makna kosor. Tapi betapapun ada kata la sabitah, maka artinya bumi itu hanya bergerak. Titik. Nggak usah bingung-bingung. Contoh kedua. Mal ardu sabitah. Tidaklah bumi itu diam. Nggak ada kosor. Bumi tidak diam. Gitu maksudnya. Tapi ketika diatof pakai lakin. Mal ardu sabitah. Lakin mutaharrikah. Maka artinya bumi itu hanya bergerak. Sama dengan nomor 1. Caranya beda. Maknanya sama. Mari kita coba artikan apa adanya seperti belum belajar kosor. Tidaklah bumi itu diam, tetapi bergerak. Nggak ada makna kosor. Menjadi salah. Strukturnya kayak begitu, maknanya kayak begitu. Strukturnya kayak begitu, yaitu kosor, maka maknanya bumi hanya bergerak. Tuh. Ya. Nomor 3, mal ardu sabitah. Ini sama dengan nomor 2. Cuma atofnya pakai bal. Mal ardu sabitah. Bal. Bal artinya tapi. Istidrok namanya. Nah, dari aspek cara-cara atau adat kosor kita selesai. Pertama nafi istisna. Kedua innama. Ketiga takdim mahakkuhut takhir. Dan keempat atof. Temu kayak begini, wah ini contoh lain umpamanya nih atof. Al-iman bil amal la bitamanni. Iman itu hanya dengan kerja. Tapi kalau nggak ada la bitamanni, itu nggak ada pakai hanya. Karena belum ada kosor. Iman itu hanya dengan kerja. Kalau diartikan apa adanya, al-imanu bil amal la bitamanni. Iman itu harus dengan kerja, tidak dengan angan-angan. Lah, nggak ada kosor. Ya, Allah alam bissawab. Berikutnya Pak Jamal. Berikutnya, ini baru rukun kosor. Kosor yang sudah kita pelajari. Tadi ada rukunnya. Dan ini bagian tak terpisahkan dari bab kosor. Harus. Ya, harus. Ini dikit lagi nih. Kosor panjang kali. Belum lagi aspek makna. Belum lagi rukun. Ini rada panjang. Harus pelan-pelan. Gak apa-apa, nanti yang penting paham. Sisanya diteruskan pertemuan berikutnya. Adat. Maksudnya apa ini skemanya? Bisa mengidentifikasi rukun kosor, maka melalui adat. Gitu. Adatnya tadi. Di sini diulang lagi. Pertama nafi istisna. Kedua innama. Ketiga takdim. Maksudnya ma'ufud takhir. Keempat atof. Ini penting dalam rangka mengidentifikasi maksur rukun kosor. Dari sekian rukun kosor yang jadi kunci adalah maksur alaih tuh.
Nyari maksur gampang setelah ketemu maksur alai. Oleh karena itu, sasaran tembak pertama adalah maksur alai. Menentukan maksur alai harus melalui adat. Gitu maksudnya. Kalau adatnya nafi sama istisna, maka maksur alai ma ba'dal istisna. Yang setelah istisna. Yang setelah illa. La ilaha illallah. Mana maksur alai? Allah. Karena setelah istisna. Ma Muhammadun illa rasul. Mana maksur alai? Rasul. Setelah istisna. Ya, gampang. Nah, kalau innama, adatnya innama, maka maksur alaihnya makana muakhiron, yang disebut belakangan. Apa yang dimaksud belakangan? Kalau jumlahnya ismiyah, mubtada, khobar. Yang belakangan mana? Khobar. Ya dah? Maka khobar jadi maksur alai. Tapi kalau jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Kalau umpamanya, masih innama. Jumlah fi'liyah betul. Yang belakangan itu maf'ul. Kalau ada maf'ul. Kalau cuma sampai fa'il, yang belakangan itu fa'il. Nah, itu. Umpamanya contoh. Innama yakhsha. Tuh jumlah fi'liyah. Maka maksur alainya ulama fa'il. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Baru konsekuensi dari struktur qasar yang sudah diketahui rukunnya, paling intinya adalah maksur alai, maka konsekuensi berikutnya terjemahan hanya itu pada maksur alai. La ilaha illallah. Tuhan hanya Allah. Jangan hanya Tuhan, Allah. Menjadi melenceng jauh. Ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad hanya Rasul. Jangan hanya Muhammad Rasul. Kan jauh itu. Berarti ada Musa, Isa itu bukan. Keliru. Oke, kembali ke pokok persoalan. Kalau adatnya innama, maka maksur alainya yang disebut belakangan. Kalau jumlahnya ismiyah, yang belakangan adalah khobar. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Maksur alainya ikhwah. Tuh. Maksur alaih artinya yang diringkas padanya. Apaan yang diringkas padanya? Mukminun. Oh, mukminun menjadi maksur. Maksur artinya diringkas. Si mukminun, kalimat mukminun itu maknanya diringkas. Di mana diringkasnya? Pada ikhwah. Tuh, maka ikhwah disebut maksur alaih. Iya, rada susah nggak apa-apa. Memang kita semuanya orang susah. Nggak ada orang gampang saya lihat. Wajah-wajah susah semua. Maksudnya susah masuk neraka. Surga berarti gampang. Amin. Iya, jangan kan harus menghibur. Iya, bagus. Nah, kemudian takdim mahakuhu takhir. Pamannya maf'ul seharusnya di belakang. Terus dikedepanin. Ini yang paling gampang. Maka maksur alaih adalah yang dikedepankan. Iya karena budu tuh iyaka seharusnya dibelakangkan, dikedepanin, maka dia jadi maksur alaih. Assalamualaikum, terus waalaikumsalam. Maksur alaihnya alaikum. Alaikum assalam. Maka stressing hanyanya pada maksur alaih.
Kalau assalamualaikum, semoga selamat sejahtera atas engkau kalian. Boleh. Tapi waalaikumsalam bukan begitu. Keselamatan yang engkau doakan kepada kami, mudah-mudahan hanya diberikan kepada engkau. Oleh karena itu, mengucap salam sunnah. Kita nggak dapat jawaban kalau nggak ngucap salam. Bagaimana dia jawab? Kita aja nggak ngucap salam. Ya kan? Kalau urusan sendiri tuh, sendirian. Oke? Maka wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayu bi ahsan. Allah udah siapin jawaban ahsannya. Kalau adatnya takdim mahakuhu takhir, maka maksur alainya yang dikedepankan. Fi qulubihim marad. Tuh, fi qulubihim dikedepankan dia. Maka jadi maksur alai. Lagi-lagi, stressing makna hanya ada pada maksur alai. Maka artinya penyakit hanya di hati kamu. Jangan di hati kamu hanya penyakit. Salah, melenceng. Iya. Saya beri contoh lain. As-saburatu fil fasli. Ada kosor apa enggak? Nggak ada. Enggak ada. Iya. Papan tulis itu di kelas. Maka maknanya yang ada di kelas bukan cuma papan tulis, ada kursi, ada meja, ada murid-murid, ada orang tidur, ada orang ngantuk, ada orang nyontek. Macam-macam. Tapi kalau dibalik, fil fasli saburoh. Tuh fil fasli dikedepanin, maka dia jadi maksur alai. Ketika menerjemahkan hanya ada di situ. Ada papan tulis. Iya, papan tulis hanya di kelas. Tuh gitu maknanya. Emang benar. Kalau di luar kelas mah bukan papan tulis. Papan pengumuman. No, lihat di LBK, no, yang di luar. Iya kan? Papan pengumuman. Nah, ini adalah cikal bakal kaidah qasar sebagai alat untuk memahami teks Al-Qur'an kah atau hadis. Lebih dari itu, tidak semuanya uslub qasar, pada tertentu saja. Lah kenapa begitu? Kan kita tanya kepada Allah. Oh, rupanya memang dalam lebah ini Allah ingin menekankan makna. Maka qasar itu salah satu bentuk tauhid. Itu mah pelajaran nanti setelah S3. Mari kita lihat di Al-Quran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi seharusnya di belakang. Wa inna raji'una ilaihi. Dikedepanin. Untuk menekankan. Jangan ada anggapan kita punya tempat kembali selain Allah. Maka diartikan inna lillah. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita hanya kepadanya kembali. Banyak di Al-Quran kayak begitu yang takdimu wahaku takhir. Tadinya tawakal tu ala Allah. Alallahi tawakal. Wa ilaihi anabtu. Wa ilaihinya dikedepankan. Hanya kepadanya kembali. Nggak ada orang meninggal terus pulangnya ke pohon asem. Apalagi baru seminggu katanya. Nah, seminggu pohon asem. Terjauhan sedikit. Terjauhan sedikit. Nah, oke, sekarang atof ya tadi udah.
Kalau atofnya pakai la, tuh, maka maksur alaihnya yang sebelum la. Artinya apa? Stressing hanyanya di situ yang sebelum la. Al-ardu mutaharrikah, la sabita, sebelum la mutaharrikah, maka hanyanya di situ. Bumi hanya bergerak. Tapi kalau atofnya pakai bal atau lakin, maka maksur alaihnya yang sesudahnya. Mal ardu sabita, lakin, nah setelah lakin mutaharrikah. Maka artinya bumi itu hanya bergerak. Maknya diabaikan, jangan tidaklah. Nah, itu mah. Kaki kanan di Arab, kaki kiri di Tenabang. Demikian juga yang bal. Nah, Pak Jamal kayaknya ini dulu nih. Setengah jam kedua, barangkali ada yang banyak mau tanya. Kita sampai pada rukun qasar.